35 dari kelas 2A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan uji ANOVA dengan menggunakan program SPSS. Baiklah, seperti di layar, setelah membuka program SPSS, pilih variabel view, kemudian masukkan nama data, di mana untuk nama pertama itu ada efek formulasi. Setelah itu kita rubah measure menjadi nominal, di mana values-nya terdapat 3 jenis. Yang pertama itu ada etanol, yang kedua itu ada kloroform. Kita klik tulis di label, setelah itu kita klik OK. Kita klik yang ketiga, yaitu ada dikloroetanal. Kita tulis di label dikloroetanol. Kita klik OK. Kemudian untuk data yang kedua itu kita kasih nama data. Setelah kita ketik, kita kembali ke data view. Setelah itu kita masukkan data yang sudah ada. Setelah itu kita klik analis, kita pilih competence, setelah itu one way ANOVA. Kemudian kita pilih option, lalu kita centang pada deskriptif, lalu kita tekan continue. Setelah itu kita masukkan efek formulasi ke faktor dan data ke independent list. Setelah itu kita klik OK. Maka hasilnya dapat dilihat seperti di layar, di mana untuk data etanol, kloroform, dan kloroetana yaitu berjumlah 18, di mana masing-masing data itu sejumlah 6. Kemudian nilai rata-rata untuk etanol itu sekitar 2,3917, untuk kloroform yaitu 2,5017, dan di kloroetana yaitu sebesar 2,5450. Kemudian untuk rata-rata total data yaitu sebesar 2,4794 dengan standar deviasi sebesar untuk etanol sebesar 9,62116, untuk kloroform sebesar 9,73995, dan untuk dikloroetana sebesar 7,79102, dan standar deviasi untuk portal data yaitu 10,81106 dengan standar error dapat dilihat dari kafal. Kemudian dengan menggunakan interval 95, nilai rata-rata untuk data etanol yaitu berada di antara selang 229,0699 hingga 249,2635, serta untuk data kloroform yaitu 239,9830 hingga 260,350. Kemudian dengan menggunakan pada kereta di kloroetana yaitu sebesar 246,3238 hingga 262,6762. Kemudian untuk total rata-rata data yaitu berada di antara interval 242,5682 hingga 256,3207. Dengan masing-masing nilai data untuk data etanol yaitu sebesar 230 dan maksimum 255, kemudian untuk kloroform yaitu sebesar nilai minimumnya 235 dan nilai maksimumnya 261, untuk dikloroetana yaitu 245 dan maksimumnya 265. Kemudian untuk nilai minimum data yaitu sebesar 230 dan nilai maksimum data itu sebesar 265. Pada tabel ANOVA yang dimana digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan keragaman di antara data-data tersebut. Kemudian yang pertama itu ada perbedaan grup-grup atau kelompok, di mana untuk summernya itu 749,778. Untuk within grupnya yaitu 1237,167 dan nilai totalnya yaitu 1986,944. Derajat bebas. Derajat bebas ini total datanya, untuk total data itu diambil 1 hingga 7, kemudian between group, di mana untuk hasil 2 ini merupakan hasil dari 3 kelompok yaitu ada etanol, kloroform, dan dikloroetana. Lalu diambil 1 sehingga menghasilkan 2, kemudian untuk within group sendiri itu adalah 17 dikurang 2, kemudian mensyukur yaitu
yaitu nilai sum square dibagi 2 menghasilkan nilai 374,889 dan nilai sum square-nya within group ini dibagi 15 menghasilkan nilai 82,478. Untuk melakukan uji ANOVA yaitu menggunakan tabel F, dan untuk uji signifikan, di mana untuk menggunakan tabel F adalah melakukan perbandingan, yaitu jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka tolak 0. Untuk mempermudah maka kita cukup menggunakan nilai signifikan, di mana jika nilai signifikan ini kurang dari alfa maka rata-rata kelompok itu berbeda. Berdasarkan hasil ANOVA didapatkan nilai signifikan yaitu sebesar 0,029 yang kurang dari alfa, di mana alfanya sebesar 0,05. Artinya pada ketiga kelompok etanol, kloroform dan dekloroetana itu terdapat perbedaan yang nyata pada nilai rata-rata dengan alfa sebesar 5. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.